Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miratu Solihah akan menyampaikan opini saya terkait dengan asiknya belajar bahasa Arab. Kita sebagai seorang muslim tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bahasa Arab, di mana menjadi bahasa peribadatan bagi orang yang beragama Islam. Begitu juga dengan kitab sucinya Al-Quran itu juga menggunakan bahasa Arab. Jadi sangatlah penting bahasa Arab dalam dunia pendidikan Islam. Karena apa? Karena pendidikan Islam itu sendiri merupakan wujud dari agama Islam, di mana menjadi pedoman, menjadi tuntunan untuk umat manusia sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak hanya kitab suci Al-Qur'annya saja, tetapi kitab-kitab yang membahas tentang syariat-syariat agama Islam seperti kitab Fathul Qorib, Durratun Nasihin, Ghoyatul Munah, kemudian ada Sulam Safinah, terus ada Safinatun Najah dan lain sebagainya. Itu semua juga menggunakan bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan pendapat ilmuwan Arab yang bernama Philip Kahiti dalam bukunya yang populer yang berjudul History of the Arab. Nah, beliau mengatakan pada beberapa abad selama ratusan tahun itu bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan, kemudian bahasa budaya, kemajuan progresif untuk wilayah dunia yang beradab. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, dengan pesatnya kemajuan teknologi, itu membuat seseorang sangat minim dalam minat membaca, apalagi dalam mempelajari dan mendalami bahasa Arab. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam buku bahasa Indonesia saja itu sangatlah minim. Nah, seringkali seseorang itu beranggapan bahwa sulitnya belajar bahasa Arab dan susahnya untuk memahami bahasa Arab sehingga pada zaman sekarang itu sangat minim peminat dalam bahasa Arab. Nah, mengingat kehidupan di dunia ini itu tidak selamanya, pasti kan juga membutuhkan regenerasi, begitu juga dengan para ilmuwan-ilmuwan Arab dan tokoh-tokoh agama, ada saatnya mereka juga perlu regenerasi. Nah, itu siapa lagi kalau bukan kita untuk meneruskan perjuangan mereka, untuk meneruskan misi dakwah mereka, menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, untuk itu, inilah sebagai bukti bahwa kita sebagai seorang muslim wajib penting untuk memahami bahasa Arab. Nah, dalam proses pembelajarannya, khususnya belajar bahasa Arab, seorang pengajar, seorang pendidik itu memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas dalam proses pembelajarannya. Apalagi dihadapkan dengan bahasa yang asing, bahasa yang tidak selalu digunakan. Maksudnya seperti ini. Dalam penggunaan bahasa Arab itu digunakan ketika situasi dan kondisi tertentu saja. Biasanya digunakan pada saat siswa, pada saat peserta didik belajar mengaji di madrasah diniyah, di sekolah ataupun di rumahnya sendiri. Nah, mereka baru menggunakan bahasa Arab. Nah, harapannya peserta didik itu mampu menguasai, mampu mempelajari, dan mampu memahami bahasa Arab tidak hanya dari huruf-hurufnya saja, tetapi diharapkan mampu menguasai bahasa Arab dalam arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu seorang pengajar harus bisa menguasai, harus bisa memiliki metode-metode yang perlu diterapkan dalam proses pembelajarannya untuk dapat meningkatkan semangat para peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Nah, salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi ini bertujuan untuk mempermudah siswa, mempermudah peserta didik dalam memahami dan menghafal materi-materi yang ada dalam pelajaran bahasa Arab.
Nah, metode ini juga dipercayai dapat meningkatkan semangat para peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Nah, untuk dapat memahami bahasa Arab dengan mahir, seorang pengajar, seorang pendidik harus selalu mengingatkan kepada peserta didiknya untuk terus meningkatkan semangat dalam literasi, dalam menguasai atau membiasakan dalam kesehariannya, keseharian peserta didik, mendengar kosakata bahasa Arab. Karena apa? Karena pepatah Jawa mengatakan, witi ning tresna jalaran saka kulino. Sesuatu yang dibiasakan, maka akan tumbuh yang namanya cinta. Hal ini berarti seseorang ataupun peserta didik itu apabila dibiasakan dengan kosakata setiap harinya, maka nantinya akan tumbuh rasa kesukaan. Dan kesukaan ini dimaksudkan yaitu kesukaan dalam belajar bahasa Arab. Selain metode bernyanyi, metode yang dapat diterapkan yaitu dengan belajar sambil bermain. Misalkan bermain tebak-tebakan dengan teman yang lainnya, atau bisa juga dengan menggunakan media pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk supaya proses pembelajaran dapat lebih bervariasi, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi peserta didik dituntut untuk aktif dalam kelasnya. Sehingga siswa atau peserta didik yang selalu merasa bosan, selalu merasa suntuk dalam pelajaran bahasa Arab yang tadinya beranggapan bahwa bahasa Arab itu sangat sulit, sangat susah. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Hal ini menunjukkan terdapat banyak cara yang unik, cara yang seru, pastinya menyenangkan dalam belajar bahasa Arab. Jadi, pembelajaran bahasa Arab itu tidak selalu menyusahkan, tidak selalu menyulitkan, atau bahkan membosankan. Karena terdapat kutipan bahwa pembelajaran yang berkualitas itu tergantung pada motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. Intinya, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, tugasnya tidak hanya mendidik para peserta didik saja, tetapi memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan afirmasi positif sehingga dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kafaitu mini wa syukran jazilan ala husni ihtimamikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.